Kalau untuk ayam petelur, saya populasi punya saya sendiri adalah 2000 ekor. Kita tidak menggunakan pakan pabrikan, tapi menggunakan pakan bikinan sendiri. Nah, itu sudah berlangsung selama 3 tahun. Nah, untuk entok, saya populasi baru mencapai 200-an ekor lah, lebih kurang. Untuk kedepannya kita akan berkonsentrasi dengan entok. Kenapa dengan entok? Nah, di peternakan ini ada 2 syarat, Pak. Kalau untuk berhasil beternak, pertama bisa menekan angka kematian dari jumlah populasi. Kedua, bisa bersaing dalam hal pakan. Kenapa? Yaitu tadi, yang namanya peternakan itu harus kita kuasai masalah pakan. Kalau pakannya kita tidak kuasai, artinya ya itu tadi berat lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Holil Suyatna. Saya tinggal di Desa Kiara Pedas, Kecamatan Kiara Pedas, Kabupaten Purwakarta. Keseharian saya usaha di bidang peternakan, khususnya ayam petelur dan entok. Itulah kerja harian saya. Alhamdulillah, Kang Aneka hari ini tiasa silaturahmi ke rumah Napaji di berarti teh masuk di kecamatan apa, Pak? Kiara Pedas. Kecamatan Kiara Pedas, Kabupaten Purwakarta. Ini sejak kapan Bapak tertarik menggeluti dunia usaha peternakan ini, Pak? Kalau di peternakan saya mulai tahun 2020. Dimulai dari usaha ayam telur. Nah, setelah kesini berhubung persaingan di pakan semakin ketat, saya cari usaha alternatif untuk beternak entok, yang mana entok ini banyak solusi untuk pakan-pakan alternatifnya, gitu kan. Solusi pakan alternatif, berarti itu menjadi salah satu alasan kenapa Bapak tertarik untuk entok, melihara entok? Betul sekali, Kang. Pakan alternatif apa yang Bapak andalkan di ternak Bapak ini untuk entok ya? Kalau untuk entok, saya bertumpu di tanaman eceng gondok, yang dimana pohon itu merupakan musuh-musuh para petani. Jadi kalau kita berusaha ternak entok, semua itu bersahabat dengan petani. Kenapa? Untuk proteinnya kita ngambil keong, yang dimana keong itu untuk tanaman perusak atau hama untuk tanaman padi. Terus juga eceng pun sama, termasuk gulma yang kurang menguntungkan mungkin bagi petani, tapi untuk kami peternak itu sangat membantu sekali, Kang Aneka. Di awal Bapak tadi sebut ternak ayam petelur dan entok. Untuk populasi sendiri, kita di satu-satu nih, untuk di ayam petelur dulu. Ayam petelur populasi berapa? Tadi Kang Aneka ngelihat itu kandangnya sangat luas sekali. Populasi berapa, Pak? Kalau untuk ayam petelur, saya populasi punya saya sendiri adalah 2000 ekor, ditambah dengan teman-teman saya, yang mana teman saya itu kita bekerja sama untuk membuat pakan, Pak. Jadi kita tidak menggunakan pakan pabrikan, tapi menggunakan pakan bikinan sendiri. Nah, itu sudah berlangsung selama 3 tahun. Nah, untuk entok, saya populasi baru mencapai 200-an ekor lah, lebih kurang. Untuk target ke depan, mana yang akan lebih dikembangkan? Dari ayam petelur atau entok? Atau di sini udah merasa cukup dengan populasi seperti ini? Untuk kedepannya kita akan berkonsentrasi dengan entok. Kenapa dengan entok? Nah, di peternakan ini ada 2 syarat, Pak. Kalau untuk berhasil beternak, pertama bisa menekan angka kematian dari jumlah populasi. Kedua, bisa bersaing dalam hal pakan. Nah, kalau ayam petelur seperti yang kita tahu sendiri, hampir semuanya didominasi oleh pakan pabrikan, di mana kalau sudah di pabrik, sudah dinyatakan naik, kita nggak bisa berbuat apa-apa, Kang Aneka. Tapi kalau di entok, kita bisa banyak cara. Artinya kita bisa menggunakan limbah, baik itu limbah rumah tangga, ataupun juga limbah pabrik. Nah, itu mungkin akan kita potensi gali ke depan, potensi kita di entok itu. Jadi solusi untuk pakannya. Sementara ternak itu bisa berhasil kalau bisa mengatasi masalah pakan dan kematian. Mungkin seperti itu. Pakan buatan sendiri, pakan meracik sendiri. Ini dari awal start ini seperti ini atau seperti apa? Bisa dijelaskan? Oh tidak, kan. Dari awal kita beternak ini secara otodidak, berdasarkan pengalaman. Awal-awal kita
beli pakan pabrikan untuk ayam petelur. Nah, setelah kita pelajari dan banyak rekan yang menjelaskan dan memberitahu, akhirnya kita bisa membuat pakan sendiri dengan rekomendasi ahli tentunya. Nah, kita sudah bisa membuat pakan untuk ayam petelur itu, punya saya dan punya rekanan saya. Seminggu itu bisa 10 ton saya produksi pakan untuk pakan ayam petelur. Nah, itu populasi sebanyak itu, sebagian dikonsumsi oleh ayam saya, sebagian dikonsumsi oleh ayam teman-teman saya dan rekanan saya yang semuanya tinggal di wilayah Purwakarta. Itu Kang Aneka. Tadi kembali ke pakan. Berarti pakan itu Bapak meracik sendiri, tapi tadi ada didampingi ahli. Itu bisa dijelaskan seperti apa sih Pak? Siapa yang mendampingi? Atau Bapak belajar dari mana meracik? Atau otodidak atau seperti apa? Begini Kang Aneka, untuk pakan ayam, pertama saya diarahkan oleh senior-senior saya yang sudah lama memelihara ayam. Dan dengan komposisi yang direkomendasikan oleh beliau itu 35% kita beli produk pabrikan. 50% kita pakai pakan jagung murni. Terus yang 15% kita pakai dedek dan ditambah lagi vitamin dan lain sebagainya. Itu untuk bikin pakan ayam. Jadi yang selama ini saya lakukan ya memang seperti itu karena berdasarkan arahan-arahan dari senior saya dan hasilnya setelah kita coba ayam itu bisa bertelur sampai di atas 90% di masa produktifnya, di masa-masa puncaknya. Nah, setelah puncak ya menurun. Itu karena memang ditentukan oleh usia ayam itu sendiri, Kang. Untuk usia ayam sendiri, itu berapa tahun? Kalau misalkan dari awal tanam sampai katakanlah afkir gitu. Kalau dari mulai masuk kandang sampai afkir itu rata-ratanya di usia 1,5 tahun atau 18 bulan atau juga bisa di usia 100 minggu. Nah, terus itu juga tergantung dengan pemeliharaan kita, Kang. Kalau pemeliharaan kita bagus, artinya vaksinnya masuk, pengobatannya, pemeliharaannya, biosecurity-nya bagus, itu ayam bisa bertahan sampai lama. Cuman ya itu tadi, telurnya semakin lama itu semakin tua, ayamnya semakin gede dan kurang bagus. Kalau usia puncaknya sampai usia 70 minggu, Kang. Jadi usia mulai bertelur itu kan usia 30 minggu. Nah, kurang lebih selama puncak masa bertelur itu ya antara 60 sampai 70 minggu lah begitu. Oke. Kalau untuk ayam. Sekarang di bulan Februari 2024. Ini ayam lagi fase apa, Pak? Kalau di tempatnya Bapak nih, di kandangnya Bapak nih. Ini fase lagi puncak atau seperti apa? Saya di tempat saya itu ayam itu sekarang udah mulai fase afkir. Nah, kita udah persiapkan di mana waktu penanaman itu diperhitungkan sekitar mulai Ramadan atau mulai bulan-bulan itulah sekitar itu harus afkir. Kenapa seperti itu? Karena biasanya menjelang Ramadan atau menjelang Idul Fitri harga daging ayam pasca telur itu biasanya agak lumayan mahal. Kalau di hari-hari biasa itu cenderung murah itu, Kang. Jadi supaya tidak terlalu gede ruginya, nah kita usahakan panen itu menjelang hari raya Idul Fitri apa hari raya Idul Adha. Itu yang saya tahu, Kang. Berarti nanti si afkiran ini masuk ke daging. Daging, masuknya daging. Selama menjalani usaha, kita fokus di ayam petelur dulu. Ya. Selama menjalani usaha ayam petelur dari awal sampai sekarang, kendala apa yang paling berat dirasakan ketika kita mengurus ayam petelur? Kalau di ayam itu jujur ya, kita tergantung banyak faktor. Pertama, faktor pemeliharaan kita ya harus bagus, biosecurity-nya harus bagus. Terus juga cuaca itu paling dominan mempengaruhi. Dimana kalau musim ini, Februari Maret ini musim pancaroba, hujan panas. Kalau kita nggak kuat dengan biosecurity, itu ayam jebol bisa sakit semua, Kang. Bapak sudah ngerasa berhasil nggak menjadi peternak ayam petelur? Menurut Bapak seperti apa? Kalau di ayam petelur, Kang, selama ini saya udah banyak ilmu yang didapat. Kalau dibilang berhasil itu kan relatif ya. Tergantung nanti kepuasan masing-masing peternak.
Cuman selama ini yang kita keluhkan itu masalah pakan, di mana saat ini bahan baku komoditi pakan itu sangat-sangat kurang terjangkau. Oke. Karena harga jagung hari ini mencapai di angka 8.300, sementara pakan yang saya buat cuma 7.600. Nah, itu mungkin ketimpangannya terlalu jauh. Jadi hari ini kita kalaupun memang sudah banyak liku-liku yang kita bisa atasi dan sudah banyak inovasi-inovasi yang sudah saya bisa kembangkan, tapi tetap menurut saya berat untuk maju di ayam petelur. Kenapa? Yaitu tadi yang namanya peternakan itu harus kita kuasai masalah pakan. Kalau pakannya kita tidak kuasai, artinya ya itu tadi berat lah gitu. Penghasilan memang ada ya, tapi kan hitung-hitungannya nggak seimbang antara modal sama penghasilan gitu. Kalau sedikit ada masalah itu akan mudah kolab itu, Kang. Jika disuruh pilih, ini kan yang Bapak jalani sekarang itu ada dua, entok dan ayam petelur. Jika disuruh milih, mana yang akan lebih dikembangkan ke depannya? Kalau dikasih pilihan, sebenarnya saya juga termasuk bingung, Kang. Bukan berarti bingung mikir ke depannya seperti apa. Kalau untuk ayam petelur kan udah tahu liku-likunya seperti itu. Kendala beratnya kita ada di pakan. Kalau untuk entok ini saya udah pelajari selama hampir 2 tahun lah. Ya, di pakan alhamdulillah udah bisa mengatasi dengan banyak pakan alternatif yang kita bisa hasilkan di sekitar lingkungan kandang kita tentunya. Cuman untuk pasar ini saya masih raba-raba, Kang. Artinya kita belum ketemu dengan pengusaha-pengusaha entok yang memang kapasitas gede. Ketika kita punya entok dengan volume ribuan ekor, jangan sampai udah banyak produksi, kita bingung jualnya juga. Itu kan repot juga. Nah, akhirnya seperti itu. Jadi, untuk ke depan saya tetap akan pilih entok, kalaupun pasar kita masih raba-raba. Dalam artian, saya belum paham benar tentang pasarnya penjualan entok, baik itu DOE maupun pedagingnya. Itu Kang Aneka. Target ke depan, ini entok mau berapa ratus? Tadi Kang Aneka ambil beberapa gambar di kandang Pak Haji, yang sebelah kiri itu ada kandang entok yang sangat luas juga kandang entoknya. Bersebelahan dengan kandang ayam petelur. Populasi di 200. Ini target ke depan berapa, Pak? Kalau untuk target, kita lihat pasar, Kang. Kalau memang pasarnya bisa menyerap sampai 2-3 ribu per bulan, saya produksi akan sebanyak itu, mungkin lebih banyak lagi. Karena produksi saya tergantung pasar. Artinya kalau memang pasarnya oke, pasarnya ada, ya kita tinggal produksi kan gampang. Kalau daripada kita udah ada barang, pasarnya nggak ada, itu akan lebih susah. Kalau memang udah pasarnya ada, ya kita produksi sebanyak-banyaknya, nggak masalah. Itu rupanya. Kita kembali ke jenis. Kalau Kak Aneka perhatikan, ini jenisnya jumbo. Nah, nanti ke depannya itu untuk pengembangan atau yang nanti akan dijalankan ke depannya, akan semua jumbo atau tertarik dengan entok-entok lokal? Seperti apa? Jadi begini, Kang. Kenapa saya ngambil jumbo? Jumbo itu kalau kita lihat pasar memang hanya sebatas di penggemar dan penghobi dan peminat entok jumbo untuk kontes kah. Nah, tapi kalau untuk lokal kita kan bisa melirik pasar daging. Kebutuhan daging kita kan sekarang udah mulai banyak permintaan lah. Sama saya tuh ada yang minta segini, yang ukuran ini, ukuran itu kan udah mulai kelihatan. Nah, mungkin ke depannya saya produksi tergantung pasar. Kalau pasar jumbo merespon bagus, ya saya produksi jumbo. Dan kalau pasar lokal merespon bagus, ya saya produksi lokal. Sebanyak apa saya produksi, sebanyak permintaan. Itu Kang Aneka. Kalau Kang Aneka boleh simpulkan di awal, ini ada 2 permasalahan. Kalau di ternak ayam itu, Bapak susah mendapatkan bahan baku. Pakan. Walaupun ada itu bahan baku pakan, harganya juga melambung. Dan ketika dihitung-hitung, kosnya juga hampir tidak terkejar. Ketika di entok, Bapak ada kendala di market. Seperti itu. Iya, Untuk betul. pengembangannya. Betul Kang Aneka. Sampai hari ini saya belum menemukan market entok yang memang volumenya agak gede. Dan karena apa? Ya karena pun saya belum produksi dengan skala gede. Nah, tapi saya mau produksi bagaimana kalau belum ada rangsangan dari pasar. Jadi saya produksi itu sesuai dengan responsif pasar. Begitu Kang. Ketika nanti, mudah-mudahan ini nih, para agen juga nonton. Ketika nanti ada agen, pengepul yang siap kerjasama dengan Bapak untuk mengembangkan, khususnya kita entok ya, di entok. Bapak siap untuk up kapasitas.
Jadi begini Kang Aneka, nanti seandainya ada pengusaha yang kebutuhannya up kapasitas, ya kita duduk bareng. Artinya kita berbicara MOU lah katakan, seberapa banyak dan punya jaminan apa. Artinya jaminannya begini Kang, karena kan di peternakan ini riskan, kita udah produksi banyak. Nah sementara pas giliran mau panen dia nggak beli, kita kelabakan juga. Ya kalau kita biar sama-sama enak, saya produksi dan pengusaha itu memantau gitu produksi kita jadi berapa kebutuhan dia, ya kita kejar kebutuhannya. Menjalani usaha ternak kurang lebih di 4 tahun berjalan. Artinya sebelum-sebelumnya nih bukan peternak. Kalau boleh tahu apa latar belakang nih sebelum terjun ke ternak ini, kegiatan seperti apa Pak Haji? Begini Kang, kalau berbicara latar belakang, memang saya orang yang sangat tidak nyambung. Dari awal pendidikan saya sekolah di Sekolah Teknologi Menengah Kejuruan bagian mesin, permesinan. Nah di masa dewasa saya hidup sebagai driver Kang. Oke. Saya cukup lama menjalani driver supir truk. Nah, di tengah-tengah supir truk itu saya juga mengikuti bursa pemilihan kepala desa. Satu periode saya mengikuti bursa pemilihan kepala desa. Alhamdulillah saya terpilih. Nah, setelah itu awal sebelum pemilihan kepala desa itu saya itu bermain di Batu Alam, Kang. Betul, oke. Batu Alam, dari mulai galian, proses pembuatan sampai pengiriman. Pasar saya itu selain Jakarta, Bandung, Lampung, luar Jawa tuh banyak sebetulnya. Saya udah lama juga main di Batu Alam. Kalau Purwakarta tuh yang tertempel di Purwakarta, di taman-taman Purwakarta itu hampir semuanya saya ngerjakan itu Purwakarta. Tapi di luar Purwakarta pun banyak. Nah untuk ke depan ini, saya kan berpikir Kang, masa iya sih saya udah di hari tua masih ngejar-ngejar jauh-jauh tentang rezeki saya, yang rezeki itu sudah digariskan oleh Tuhan, memang sudah diatur seperti itu. Saya ingin menjalani hari-hari saya di rumah saja, mengurus keluarga sama anak incu saya gitu tentunya. Nah, saya ingin menciptakan usaha yang mana usaha itu di sekitar rumah. Nah, sewaktu itu sekitar awal-awal tahun 2020-an saya ada sawah 2 petak yang tadi akan lihat saya bikin empang itu. Nah, itu dibuat sekitar tahun 2020. Akhirnya saya memulai dengan usaha ternak saya di tahun 2020 di akhir. Nah, sampai sekarang. Jadi sudah banyak liku-liku yang saya coba dan sudah banyak juga keberhasilan yang saya dapatkan. Ada juga permasalahan-permasalahan yang belum kita pecahkan. Artinya seperti ini, kalau di ayam, sebetulnya untuk ayam itu pasar telur itu sangat terbuka sekali. Hari ini permintaan telur nggak ada yang telur yang namanya nggak laku. Pasti laku, baik itu yang bagus ataupun yang rejectnya. Pasti laku, Kang. Nah, kenapa saya sekarang berpindah ke entok? Yaitu tadi, karena solusi di pakan itu, Kang, lebih berat tantangannya. Kalau di entok ya mudah-mudahan kita yang belum ketemu sekarang ini kan pasar. Kalau masalah produksi, insya Allah lah kita bisa atasi. Nanti juga sambil berjalan pasti bakal ada pengalaman kalau di entok mah. Cuman ya pasar barangkali ada pengusaha-pengusaha yang memang mempunyai kebutuhan yang tinggi tentang daging entok, ya tinggal kita kerjasama. Seperti apa ya kita nanti ngomong duduk bareng gitu Kang. Nah jadi intinya begini. Nah, jadi saya udah bosan di luar di sana ya sekarang di rumah aja gitu sambil ngurus anak incu lah. Saya di masa tua saya ini ingin berkumpul lah dengan keluarga saya. Jadi usaha itu nggak jauh-jauh lah Kang, intinya begitu. Sejarah kerja sebelum ternak itu luar biasa sekali. Pernah driver juga, alhamdulillah nih pernah menjadi orang nomor 1 di Kiara Pedes, alhamdulillah berkah. Dan sekarang banting setir 180 derajat langsung ke ternak. Ini di usaha ternak sendiri. Ini hanya batu loncatan atau ini udah yakin, optimis di usaha ternak ini? Seperti apa Pak? Kayaknya dengan usia yang saya udah semakin senja ini Kang, peternakan ini mungkin untuk usaha terakhir saya. Kenapa? Karena ya kalau kita milih-milih lagi usaha, yaitu tadi waktu kita udah semakin mepet, usia udah tua. Ya kalau di peternakan ya tinggal kita nikmati saja. Barangkali sedikit ada hasil ya kita nikmati bersama anak dan cucu dan istri saya. Dan mungkin kedepannya akan saya terus pelajari seperti apa ini yang harus saya perbesar anak ternak ini. Mungkin cukup di ayam telur sama entok ataupun ditambah dengan sapi dan domba karena faktor lingkungan di situ sangat mendukung Kang. Jadi
ya untuk selama ini saya konsennya di entok sama ayam petelur dulu, karena memang fasilitasnya udah ada gitu Kang. Kalau saya modal lagi ya artinya lumayan gede untuk mengeluarin modal lagi. Seperti itu kayaknya Kang. Alhamdulillah, sebenarnya masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan nih yang Kang Aneka simpen karena kita terbatas durasi juga. Nanti boleh diizinkan untuk Kang Aneka liputan kembali melihat perkembangan dari ayam petelur dan khususnya untuk entoknya ini ke depannya. Boleh Pak diizinkan Pak? Oh, sangat boleh sekali Kang. Alhamdulillah. Kita berbagi dengan peternak-peternak pemula dan peternak-peternak yang memang udah lama. Mungkin saja kita nanti dengan peternak lain dengan informasinya dari Kang Aneka bisa berbagi pengalaman, bisa berbagi ilmu, bisa juga berbagi lain-lain lah gitu, baik itu pasar maupun sistem ataupun ya tadi itu ilmu dari peternakan masing-masing. Oke, Gitu kayaknya, alhamdulillah luar biasa sekali. Oke, Pak Haji, hatur nuhun atas waktu, tenaga, ilmu, pikiran. Tadi Kang Aneka dijamu nasi liwet juga, alhamdulillah barokah. Jazakallah khairan kasiron. Amin. Mudah-mudahan apa yang Pak Haji bagikan hari ini dari waktu, tenaga, ilmu dan pikiran serta pengalamannya bermanfaat bagi rekan-rekan kita di luar sana yang masih bingung untuk memulai sebuah usaha, untuk masih ragu-ragu untuk berwira swasta. Dan mudah-mudahan apa yang Pak Haji luangkan dari waktu, tenaga dan ilmu dan pikiran menjadi amal jariah kebaikan buat Pak Haji sekeluarga. Amin, amin, amin. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.